Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arista Danastri Sasikirana dari kelompok 2. Apa sih definisi hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau bangsawan dengan segala kesaktian dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat berasal dari kata Arab haka yang berarti cerita. Hikayat ini berasal dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Isi cerita hikayat biasanya bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, istana sentris, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Prosa adalah karya sastra lama yang berbentuk cerita rekaan atau fiksi dan disampaikan dengan menggunakan narasi. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang apa sih itu tujuan dari hikayat. Nah, hikayat sendiri bertujuan sebagai pelipur lara, membangkit semangat juang, atau hanya sekedar untuk meramaikan pesta saja. Tapi, beberapa hikayat juga sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu dan menghibur. Ciri-ciri karakteristik hikayat. Yang pertama, istana sentris. Ceritanya berkisah pada tokoh raja dan keluarganya. Yang kedua, prologis, yaitu memiliki logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum atau fantasi. Yang ketiga, menggunakan kata arkais atau kata kuno, contoh hatta, syahdan, sahibul hikayat, konon, dan lain-lain. Yang keempat, tidak diketahui nama pengarangnya atau dapat disebut anonim. Yang kelima, hikayat bercerita tentang tokoh-tokoh yang mempunyai kekuatan layaknya cerita superhero yang dapat disebut sebagai tokoh sakti. Yang keenam, statis. Suatu hikayat bisa memiliki kemiripan dengan hikayat lain dari penulis sampai tokohnya. Jenis-jenis dan contoh hikayat berdasarkan fase historis. Yang pertama, hikayat berunsur Hindu. Jenis hikayat yang berindu pada dua hikayat utama, contoh hikayat Pendewa Lima. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu-Islam. Hikayat yang berpengaruh unsur Hindu dan Islam, contoh hikayat Jaya Lengkara. Yang ketiga, hikayat berunsur Islam. Hikayat yang hanya berunsur Islam dan berasal dari tradisi sastra Arab Persia, contoh hikayat 1001 Malam. Jenis hikayat berdasarkan isi. Yang pertama, jenis rekaan, cerita yang bersifat fantasi atau imajinasi, contoh hikayat Malim Dewa. Yang kedua, jenis sejarah, karya sastra lama Melayu yang berisi cerita tentang tokoh atau peristiwa bersejarah, contoh hikayat Hang Tuah. Yang ketiga, jenis biografi, mengisahkan kehidupan seseorang, seringkali menonjolkan pengalaman, pemikiran, dan kontribusi individu tersebut. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naisila Bintang. Jadi di sini aku mau ngejelasin nih, kira-kira nilai-nilai apa aja sih yang terkandung dalam hikayat. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yang pertama itu adalah nilai religius. Nilai religius itu berkaitan yang namanya dengan akhlak. Jadi akhlak yang berlaku di masyarakat. Nah, yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan ajaran agama yang kemudian dipelajari. Nah, yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial dapat diambil dari interaksi antar tokoh dengan tokoh yang lain, lingkungan, dan juga masyarakat. Keempat adalah nilai budaya. Jadi, nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, dan juga kebiasaan yang berlaku. Yang kelima adalah nilai estetika. Jadi, nilai estetika ini berkaitan dengan yang namanya keindahan. Misalkan, keindahan suasana, keindahan latar, dan juga keindahan kisah si tokoh tersebut. Nah, aku juga bakal jelasin nih kira-kira ada berapa unsur yang ada di dalam hikayat ya. Jadi, unsur yang ada di hikayat itu ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Jadi, unsur intrinsik itu adalah elemen-elemen atau komponen-komponen sastra yang terdapat dalam hikayat itu sendiri. Misalkan, tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat, dan juga sudut pandang. Nah, yang kedua ini ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Misalkan,
latar belakang, terus sosial budaya, terus religius atau agama, seperti itu. Nah, aku juga di sini bakal jelasin kira-kira apa aja sih struktur-struktur yang ada di dalam hikayat ini. Struktur yang ada di dalam hikayat pertama adalah abstraksi. Jadi abstraksi itu dia berisi tentang cerita yang akan dituliskan. Biasanya abstraksi itu tuh berupa rangkaian-rangkaian peristiwa dalam cerita gitu. Nah, yang kedua ada orientasi. Orientasi ini adalah bagian isi cerita yang terdiri dari beberapa aspek, mulai dari aspek waktu, tempat, dan juga suasana. Nah, yang ketiga adalah krisis. Jadi, krisis itu adalah permasalahan atau masalah utama yang ada di dalam cerita tersebut. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah reaksi. Jadi, reaksi itu adalah penyelesaian dari masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, yang kelima adalah koda. Jadi, koda itu adalah nilai yang dapat diambil dari cerita tersebut. Kaidah kebahasaan hikayat, metafora, menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili yang bukan mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perubahan. Metafora tidak menggunakan kata penghubung seperti simile. Hiperbola, gaya bahasa yang menggunakan pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu. Perbedaan hikayat dengan cerpen. Jumlah tokoh. Dalam hikayat, jumlah tokoh lebih banyak dibandingkan tokoh di cerpen. Latar dan alur. Hikayat lebih kompleks, tidak sesederhana cerpen. Bisa menggunakan alur maju, mundur, atau campur. Gaya bahasa. Hikayat menggunakan bahasa Melayu dengan kata-kata yang formal, kuno, dan sudah jarang digunakan saat ini. Perbedaan hikayat dengan cerpen. Perbedaan: A. Struktur cerpen tidak harus ada abstraksi. B. Alur cerpen tidak berbingkai. C. Cerpen tidak menggunakan bahasa Melayu klasik. Langkah-langkah meringkas hikayat. 1. Membaca keseluruhan. 2. Mencatat gagasan utama. 3. Menuliskan ringkasan berdasarkan gagasan utama. 4. Tulis yang besar dialog dan monolog tokoh. Sekian dari kelompok 2. Sekiranya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.